Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinati Devina. Saya dari kelas 08 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi 7 dari matkul Ilmu Biomedik Dasar tentang sistem kardiovaskular, sistem imun, dan sistem pencernaan. Yang pertama, sistem kardiovaskular itu terdiri dari jantung, yaitu organ berotot dengan ukuran sekepalan. Otak di rongga toraks sekitar garis tengah antara sternum di sebelah anterior dan vertebra di sebelah posterior. Bagian depan dibatasi oleh sternum dan kotai 3, 4, dan 5. Hampir 2/3 bagian jantung terletak di sebelah kiri garis bagian sternum. Ini ada anatomi jantung, yaitu ada superior vena cava, pulmonary arteri kanan, pulmonary vena kanan, pectinat otot, fossa ovale, tricuspid ini tricuspid, terus otot papillary, inferior vena cava, terus pulmonary arteri kiri, aorta, atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri, dan yang lainnya. Di jantung itu ada 3 lapisan. Yang pertama ada perikardium atau lapisan luar. Perikardium ini merupakan selaput pelindung jantung, terdiri dari 2 lapisan, perikardium fibrosa luar dan perikardium serosa dalam. Berfungsi untuk melindungi jantung dari gesekan dan menjaga posisinya di rongga dada. Lalu yang kedua ada miokardium. Ini merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal, berfungsi memompa darah melalui kontraksi ritmis sistol dan diastol, tersusun dari otot jantung miokard yang bekerja secara tidak sadar. Lalu yang ketiga ada endokardium. Ini lapisan paling dalam, lapisan tipis yang melapisi bagian dalam ruang jantung dan katup jantung. Berfungsi memastikan aliran darah di dalam jantung tetap halus dan mencegah penggumpalan darah. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri dari 2, yaitu pembuluh darah arteri. Arteri ini pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Dan yang kedua itu ada pembuluh darah vena yang isinya miskin oksigen. Pembuluh darah manusia merupakan saluran tempat darah mengalir ke seluruh tubuh. Fungsinya adalah mengangkut oksigen, gizi, hormon, dan mengeluarkan sisa metabolisme. Sistem pembuluh darah manusia terdiri dari 3 jenis utama, yaitu arteri, pembawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, vena, membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga, kapiler, tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, makanan, dan sisa metabolisme antara darah dan jaringan tubuh. Ini peredaran darah melalui arteri dan vena. Jadi pertama, darah itu masuk ke ventrikel kanan. Lalu dari ventrikel kanan, dia menuju ke arteri pulmonalis. Setelah arteri pulmonalis, dari ventrikel kanan ini dia menuju arteri pulmonalis. Dan dia langsung menuju ke kapiler paru-paru, kanan dan kiri. Dan setelah kapiler paru-paru ini, adanya pertukaran oksigen. Jadi tadi yang darahnya kekurangan oksigen di paru-paru diisi kembali oleh oksigen, maka darahnya akan kaya oksigen melalui vena pulmonalis, lalu menuju ke atrium kiri, lalu masuk ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, darah mengalir lagi menuju aorta. Dari aorta ini langsung ke atas, bagian tubuh atas kita, ke kapiler daerah kepala, dada, dan tangan. Terus saat di atas ini, setelah darah kita dipakai dan oksigennya terpakai, berubahlah darah itu menjadi miskin oksigen, dibawa oleh vena cava superior menuju ke atrium kanan. Di sebelah sini juga, setelah darah kita terisi oksigen oleh paru-paru, itu darah kita mengalir ke tubuh bagian bawah, yaitu kapiler daerah perut dan kaki. Jadi setelah terpakai di daerah bawah, darah kita naik lagi dan menuju vena yang miskin oksigen, lalu diarahkan lagi ke atrium kanan.
Maka itulah mekanisme dari aliran darah. Selanjutnya kita masuk ke sistem imun. Sistem imun adalah mekanisme pertahanan tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan zat asing seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Fungsi sistem imun itu mengenali dan menghancurkan mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen. Yang kedua, menghapus sel tubuh yang rusak atau mati. Yang ketiga, menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Yang keempat, memberikan kekebalan jangka panjang setelah tubuh sembuh dari penyakit tertentu. Komponen sistem imun, yang pertama organ dan jaringan. Ada sumsum tulang, tempat pembentukan sel darah putih, ada kelenjar timus, ada limpa, dan ada kelenjar getah bening. Yang kedua ada sel imun. Sel imunnya yaitu limfosit T yang menyerang langsung sel yang terinfeksi. Yang kedua limfosit B menghasilkan antibodi. Yang ketiga makrofag dan neutrofil. Itu memakan kuman atau fagositosis. Yang ketiga ada molekul pendukung, antibodi sitokin dan komplement membantu proses pertahanan tubuh. Lalu masuk ke jenis sistem imun. Sistem imun non-spesifik atau bawaan. Pertahanan pertama bekerja cepat, misalnya kulit, lendir, fagosit. Sistem imun non-spesifik ini imun yang kita dapatkan saat kita masih dalam perut ibu. Yang kedua ada sistem imun spesifik atau yang didapat setelah kita dilahirkan. Bereaksi terhadap patogen tertentu dan memiliki memori imun, contohnya kekebalan setelah vaksinasi dan dapat dari air susu ibu. Selanjutnya ada antibodi. Antibodi adalah imunoglobulin, merupakan molekul yang dihasilkan limfosit B sel akibat rangsangan oleh antigen asing. Ada 5 imunoglobulin, yaitu IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Selanjutnya kita masuk ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan, yaitu mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh untuk energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel. Fungsi utama sistem pencernaan yang pertama ada ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua ada pencernaan digesti, memecah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana secara mekanik dan kimiawi. Yang ketiga ada absorpsi, penyerapan zat gizi hasil pencernaan ke dalam darah. Yang keempat ada defekasi atau pembuangan, mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna dari tubuh. Di sini ada anatomi sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Di dalam mulut ini ada lelangit, uvula, lidah, dan gigi. Di mulut inilah di tempat pertama proses pencernaan. Gigi menghancurkan makanan, pencernaan mekanik, air liur mengandung enzim amilase yang memecah karbohidrat. Ini pencernaan kimiawi. Lalu dari mulut inilah makanan yang kita kunyah turun ke esofagus. Esofagus atau kerongkongan. Esofagus ini menyalurkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik atau gerakan meremas. Selanjutnya dari esofagus turunlah makanan kita ke lambung. Lambung inilah yang menghasilkan asam lambung HCl dan enzim peptin untuk pencerna protein. Makanan diubah menjadi bumbu lembek yang disebut kim. Dari lambung sinilah turun makanan kita ke usus halus. Usus halus adalah tempat pencernaan dan penyerapan utama zat gizi. Terdiri dari duodenum, usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Selanjutnya dari usus halus makanan kita berjalan lagi ke usus besar. Usus besar ini yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral, membentuk feses dari sisa makanan yang tidak dicerna. Jadi pembentukan feses itu terjadi di dalam usus besar. Setelah feses dibentuk, masuklah dia ke dalam rektum. Lalu saat dari rektum, keluarlah melalui anus. Dan terjadilah kita buang air besar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.